Heboh lagi nih, urusan konversi kompor gas ke kompor listrik yang akhirnya menimbulkan kekhawatiran banyak orang. Om, bagaimana nasib kami? Penyedia gas LPG seperti pangkalan gas dan lain-lain. Kami sudah mengeluarkan banyak modal loh. Atau yang seperti ini, Om, bagaimana dengan nasib kompor gas yang kami baru beli? Kami beli kompor gas yang harganya jutaan loh. Masa iya harus dibuang? Nah, sebelum saya bicara lebih lanjut, saya mau katakan ya, tenang, nggak usah khawatir, nggak usah panik. Proses konversi saat ini tidak akan semulus konversi minyak tanah ke kompor gas, oke? Nah, kalau dulu bisa 2-3 tahun selesai, konversi dari kompor gas ke kompor listrik mungkin di atas 5 tahun baru selesai. Karena ada beberapa ganjalan yang harus diselesaikan agar konsumen atau masyarakat merasa nyaman menggunakan kompor listrik. Kalau tidak diselesaikan, maka program ini akan gagal. Nah, apakah hal-hal tersebut? Yang pertama adalah kompor listrik tidak bisa dinikmati oleh masyarakat atau kalangan bawah. Nah, jadi kalau kalian punya meteran dengan daya listrik 450 volt ampere, ya, jangan berharap, jangan mimpi menggunakan kompor listrik. Loh, kan ada program pemerintah yang katanya mau menaikkan daya secara gratis dari 450 volt ampere ke 900 volt ampere. Ya benar itu ada, tapi itu masih sekedar wacana dan masih dipertimbangkan. Sebagian mendukung, sebagian tidak mendukung, bahkan pihak PLN menyatakan menolak hal tersebut. Jadi ya jangan terlalu berharap akan program kenaikan daya tersebut. Karena kenaikan daya, ketahuilah, akan menimbulkan efek-efek negatif juga. Nah, tapi itu nggak akan saya bahas di channel ini, saya akan bahas di channel listrikku, oke? Nah, tapi gini deh, anggap nih sekarang sudah terrealisasi ya. Daya meteran yang 450 untuk masyarakat miskin sudah dinaikkan ke 900. Apakah bisa menggunakan kompor listrik induksi? Bisa, tapi tidak akan nyaman sobat. Kenapa? Tidak semua daya panasnya bisa keluar dengan meteran yang segitu. Jadi ya ketahui ya, kalau kompor listrik induksi itu dayanya maksimal butuh 1200. Jadi ya kalau yang 900 ya nggak akan cukup, oke? Nah, saya juga sudah coba nih di video yang sebelumnya ya. Saya gunakan kompor listrik induksi dengan konsumsi sebanyak 600 watt. Dan meteran saya yang 900 itu nggak akan kuat. Padahal itu cuma 600 watt ya. Kenapa ya? Karena kan kita pakai peralatan yang lain ya. Jadi ada lampu-lampu, kemudian ada kulkas, itu nggak akan kuat ya. Nah, kalau yang 1300 bagaimana? Yang 1300 juga sama, hampir sama. Dia nggak akan mampu kalau kita mau menyalakan kompor listrik induksi ini menggunakan kekuatan penuh. Nah, padahal nih ya, kalau kita lihat di sini kan sudah ada pengaturan default. Kalau kita mau memasak air menggunakan setelan default, itu butuh 1200 ya. Jadi, daya konsumsinya harus maksimal. Lah Om, kan bisa kita kecilkan. Ya benar sih. Kalau kita kecilkan dari 1200 kita turunkan ya tetap bisa. Nah, tapi coba kalian bayangkan. Ya, sekarang saya punya pertanyaan. Bisa nggak memasak air dengan menggunakan obor? Bisa kan? Nah, tapi berapa lama? Apa ya secepat memasak dengan kompor? Nah, begitu juga kalau kita turunkan ya akan semakin lama. Nah, kalau saya sendiri, jujur ya saya belum puas ya. Karena untuk kompor listrik industri sebenarnya meteran yang minimal dibutuhkan itu adalah 2200 volt ampere baru akan terasa lega. Nah, sekarang kita bahas yang kedua. Ini masih ada kaitannya dengan yang pertama, oke? Nah, kompor listrik induksi tidak akan bekerja maksimal apabila instalasi bermasalah. Nah, jadi kalau kalian nih ngakunya punya listrik yang daya meterannya 1300, 2200, itu tetap juga tidak akan bisa maksimal kalau instalasi kabel bermasalah atau mungkin saklar MCB-nya sudah lemah. Nah, kenapa pada saat dicolok terjadi panas sehingga gampang balik atau gampang jepret istilahnya ya, saklar MCB-nya. Nah, lanjut kita ke pembahasan yang ketiga. Kompor listrik induksi itu sepertinya tidak akan bisa dinikmati sampai ke pelosok. Loh, kenapa seperti itu Om? Bukannya PLN sekarang surplus energinya? Ya benar sih surplus, tapi surplusnya itu kan di atas kertas. Pernahkah melakukan survei secara langsung? Ya kalau survei menggunakan Google Map ya nggak ada guna. Nah jadi ya mungkin kalian juga yang nonton video ini tahu ya. Banyak sekali daerah di Indonesia yang pelosok yang bahkan belum terjangkau ya. Daerah Jambi, daerah Pekanbaru, daerah Papua ya masih banyaknya. Jadi kata-kata surplus ini sebenarnya cuma angin ya. Hanya untuk menyenangkan kita semua. Nah, sekarang lanjut ke pembahasan yang keempat. Dan ini terkait dengan peralatan sebelumnya. Nah, kalau memang diwajibkan nih menggunakan kompor listrik, apa kabar dengan kompor gas kita yang ada di rumah? Mau dibuang?
Terus mau ada yang bayari? Nggak mungkin kan, pemerintah yang bayar juga nggak akan mungkin. Ya, sampai yang di awal tadi saya sebutkan, yang harga kompor gasnya jutaan itu bagaimana kerugiannya? Apa iya ditanggung negara? Dan itu belum termasuk juga peralatan-peralatan pendukung untuk memasak, dandang, kuali. Ya ini juga harus kita pertimbangkan, karena kompor listrik induksi itu hanya bisa menggunakan peralatan memasak yang berbahan besi atau stainless. Kalau yang aluminium, cor, bahkan kaca itu nggak bisa. Nah, mau dikemanakan ya kompor, dandang, kuali yang kita punya, yang mungkin harganya ya jutaan yang udah kita kumpulkan berpuluh-puluh tahun, mau dibuang kan sayang ya, mubazir hanya gara-gara satu program semua peralatan masak terpaksa diganti. Nah, kalau kita hanya mengharapkan pemerintah yang katanya mengiming-imingi memberikan kompor listrik dengan memberikan wajan dan kuali, apa itu cukup? Enggak akan cukup, percayalah. Karena ya satu rumah sendiri kadang punya lebih dari 2 wajan, 2 kuali, dan peralatan masak lainnya. Oke? Nah, lanjut kita bahas ke poin yang kelima. Nah, poin ini adalah poin yang penting dan harus benar-benar dipikirkan. Oke? Kalau kita wajib mendukung program konversi kompor gas ke kompor listrik, pertanyaannya adalah bagaimana nasib pabrik yang menyediakan perangkat kompor gas seperti pabrik kompornya, pabrik regulator, pabrik selang gas. Nah, itu mau dikemanakan? Lalu bagaimana pula nasib ribuan karyawannya? Apa mau di PHK semua? Apa memang harus wajib beralih? Kan nggak segampang itu mengalihkan pabrik yang bergerak dalam industri kompor gas beralih ke kompor listrik. Nggak segampang itu, Ferguson. Ya, perlu dana lagi. Nah, mau dicari kemana dananya? Apa ya pemerintah mau menyediakan? Kan belum tentu mau ya kan? Oke. Nah, jadi 5 poin yang saya sebutkan tadi ini adalah ganjalan yang memang nyata ada di hadapan kita. Kalau tidak diselesaikan, maka program dianggap gagal karena pasti akan banyak pertentangan. Nah, kalian yang punya pendapat sendiri, silahkan ketikkan pendapat kalian di kolom komentar yang ada di bagian bawah video ini ya. Dan perlu diingat, video ini dibuat bukan dikarenakan kita tidak setuju atau menentang program pemerintah. Kita juga sama-sama ikut berpikir coba mencari solusi yang terbaik. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.